Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami Format Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan share bagaimana panduan penggunaan dari aplikasi e-learning madrasah khusus untuk peserta didik. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu bagaimana menjalankan aplikasi tersebut. Oke guys, sebelum kita lanjut, silakan di like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke guys, adapun langkah-langkah menjalankan aplikasi e-learning itu, langkah-langkahnya panduan penggunaan aplikasi e-learning madrasah bagi siswa itu langkah-langkahnya yang pertama membuka halaman website e-learning madrasah, kemudian login sebagai siswa, lalu kemudian penggunaan penunjang dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi e-learning tersebut. Adapun untuk bisa mengakses ini baik PC maupun Android, banyak yang bisa digunakan. Web browsernya bisa menggunakan Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan Mozilla. Langkah-langkahnya yang pertama itu membuka halaman website e-learning madrasah. Buka web browser di PC atau Android. Lalu kemudian ketik alamat website e-learning madrasah, baik installer maupun hosting. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi e-learning berbasis hosting. Silakan dibuka web browsernya. Kemudian di jendela browser ini kita ketik alamat dari website e-learning madrasahnya. Misalnya di sini lalu enter. Nah, maka akan muncul tampilan awal dari website e-learning madrasahnya. Akan muncul di situ nama madrasahnya, kemudian versi e-learningnya berapa. Nah, kemudian di sini ada tempat menginput username, password. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita login sebagai siswa. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sini. Login sebagai siswa, langkahnya buka web browser di PC atau Android, kemudian ketik alamat website e-learning madrasah. Ini kita coba, ini dia alamat websitenya, kemudian enter. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan username, nickname, dan password ke kotak atau kolom yang tersedia. Kita akan coba salah satu dari siswa yang dari lembaga ini. Lalu di sini tandai supaya nanti tidak mengulang lagi memasukkan username dan password. Nah, di sini ada dua jenis login, ada login e-learning dan login ujian CBT. Yang mana kalau login e-learning ini kita akan diarahkan ke kelas, ke madrasah kita. Secara logika berpikirnya kita masuk ke madrasah. Di situ ada forum madrasah, ada fitur-fitur lainnya. Tetapi kalau di login ujian CBT ini kita diarahkan langsung ke soal ujian, tidak
melalui kelas atau madrasah. Nah, jadi kita ini mau masuk kelas, kita pilih login e-learning. Kemudian di sini tampilan awal dari login sebagai siswa, nanti akan muncul panduan-panduan dari setiap fitur yang ada. Bisa kalian klik di sini panduannya. Ini yang berkaitan dengan sesuai dengan nomornya. Ini berarti profil daripada siswa tersebut. Kemudian kita diarahkan ke fitur selanjutnya. Nah, ini adalah untuk memasukkan kode kelas. Kemudian selanjutnya ini merupakan bagian dari panel dan ruang kelas. Sebanyak kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian banyak lagi fitur-fitur yang lain yang tidak dimunculkan di sini, tapi kita akan bahas secara detail nanti dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi e-learning ini. Seperti yang tadi itu muncul panduannya. Kemudian seperti apa nanti petunjuk dan deskripsinya, silahkan dipelajari. Atau kalian bisa nanti download panduan untuk siswa di sini. Sini tempat kita download user manual bagaimana menggunakan aplikasi e-learning khusus bagi peserta didik. Oke, kita sekarang akan masuk ke kelas. Untuk masuk kelas itu banyak jalan. Bisa kita menggunakan kode kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya, atau dengan kita mengklik fitur atau menu kelas online, atau yang ada di sini di panel kelas online Anda. Di sini kita bisa klik salah satunya. Coba kita menggunakan ini, atau kita pakai dulu, masukkan kode kelas. Silakan minta kode kelas di Bapak Ibu gurunya. Kemudian pastikan di sini. Lalu kemudian klik search, icon search ini. Maka nanti di situ akan tampil guru yang membuat dengan kelas yang dibuat. Kemudian kita klik buka kelas. Maka kita sudah masuk ke kelas yang dibuatkan oleh guru tersebut. Itu kalau menggunakan masukkan kode kelas. Kita kembali. Kalau menggunakan kelas online, kita tinggal pilih kelas yang akan kita buka. Misalkan di sini kita mau buka kelas 12 IPA Kimia. Sama, hasilnya nanti akan sama, kita akan diarahkan ke kelas yang kita pilih. Kemudian kalau kita menggunakan panel kelas online Anda, seperti ini, kita misalkan coba pilih ini, maka kita akan diarahkan lagi ke kelas yang kita pilih tadi. Nah, kemudian kita akan lihat dari menu-menu yang ada pada kelas tersebut. Ada forum kelas, forum madrasah, timeline kelas. Dimana kalau forum madrasah ini adalah forum di mana semua warga madrasah itu bisa berkomunikasi di situ. Baik itu siswa, guru, stakeholder yang ada pada lembaga tersebut. Itu bisa kita berkomunikasi lewat forum madrasah. Tetapi kalau melalui timeline kelas yang di sini, melalui timeline kelas ini, maka di sini yang bisa berkomunikasi adalah adalah peserta didik dan guru yang bersangkutan yang tergabung dalam kelas ini. Artinya tidak semua bisa masuk di sini. Hanya guru dan siswa yang tergabung yang bisa berkomunikasi lewat timeline kelas. Kemudian di situ ada menu berikutnya, video conference. Video conference ini merupakan
video live streaming lah, seperti Zoom Meet dan lain sebagainya, di mana di sini kita akan belajar secara tatap muka melalui virtual meeting atau di ruang virtual. Nah, ini dia. Sini bisa kalian baca nanti petunjuknya di sini ada. Artinya kita memungkinkan semua semua siswa di sini untuk saling melihat dengan menggunakan aplikasi ini melalui fitur video conference. Tapi kalau yang menggunakan Android, sebelum kita menggunakan fitur ini, kalian harus menginstalkan dulu aplikasi yang namanya Jitsi-Meet, yang merupakan penghubung dari video conference ini. Kemudian kita pilih standar kompetensi KIKD. Nah, di sini akan terlihat nanti ketika Bapak Ibu gurunya sudah memasukkan KI 3 dan KI 4, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini merupakan cakupan-cakupan materi yang akan kita bahas, yang akan kalian pelajari pada semester tersebut. Silakan nanti dibaca dan dipahami, baik untuk KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan beserta dengan KD-KD-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu kriteria ketuntasan minimal. Di sini standar penilaian, standar sebagai acuan minimal yang kalian harus raih, yang kalian harus peroleh. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rencana pembelajaran. Kalian bisa buka di sini dari pertemuan ke pertemuan. Nah, kalau misalnya terlalu banyak seperti ini, kalian cukup klik di sini, cari pertemuannya. Seandainya besok pertemuan ketiga misalnya, maka tinggal kalian klik pertemuan ketiga, kemudian cari di semesternya. Maka nanti akan muncul di situ pertemuan ketiga dari semester ganjil. Nah, ini yang kalian pelajari. Begitu juga seterusnya pada saat pertemuan-pertemuan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang dikirimkan oleh Bapak Ibu gurunya sebagai referensi belajar di rumah. Yang mana di situ filenya bisa berekstensi Word, Excel, PowerPoint, PDF, video, gambar. Ya. Nanti di situ kalian bisa unduh untuk kalian pelajari. Jadi aplikasi learning ini banyak fungsinya ya, seperti tadi bahan ajar itu yang bisa kalian pelajari dari pertemuan ke pertemuan. Bisa kalian unduh dan pelajari di rumah. Kemudian di sini selanjutnya data siswa tergabung. Nah, ini merupakan jumlah dari siswa yang tergabung ke dalam mapel ini, ke dalam kelas ini. Tentu ini juga adalah teman sekelasnya. Kemudian berikutnya rekap kehadiran Anda. Artinya kalian akan melihat sendiri kehadirannya di sini. Ya, per tanggal ini. Nah, untuk memastikan bahwa kalian hadir pada saat kegiatan pembelajaran secara daring ini, maka kalian harus mengkonfirmasikan diri untuk hadir pada kelas ini atau pada mapel ini dengan cara klik ini. Klik di bagian sini sudah dikonfirmasi hadirnya. Kalian klik di sini. Nah, nanti maka statusnya nanti di situ hadir. Nah, ini ya. Selanjutnya kita masuk ke fitur berikutnya, tugas
KI3 pengetahuan. Nah, di sini yang berkaitan dengan tugas-tugas, bisa dengan PR ataupun juga tugas-tugas lain yang tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Bisa dilihat di situ apa yang menjadi instruksi dari tugas ini kalian pelajari, kalian lihat. Misalnya nanti Bapak Ibu gurunya minta tugas tersebut diupload, maka disinilah tempat kita mengupload. Nah, misalkan kalian lihat di sini keterangannya, tugas atau PR konsep molaritas dan penurunan tekanan uap, silakan download filenya pada menu bahan ajar. Nah, berarti di sini. Nah, di sini dia. Nah, ini berarti pada menu atau bisa dikatakan folder bahan ajar ini tidak hanya dikirimkan bahan ajar, tetapi juga tugas-tugas lain, termasuklah di situ LKPD dan lain sebagainya. Makanya di sini kita minta untuk mengupload tugas yang kita buat. Nah, kalau seandainya tugas itu kita sudah buat, kemudian selesai, tinggal kita upload di sini. Caranya, tinggal klik, kemudian kita akan pilih jenis dari file yang kita upload itu, atau jenis tugas yang kita mau upload. Apakah dalam bentuk gambar, PDF, Word, Excel, video, di sini dia. Nah, kalau di luar dari itu, kita bisa kirim menggunakan link eksternal. Dan perlu juga kalian baca di sini petunjuk dari upload tugas tersebut. Formatnya seperti apa, sudah jelas di sini. Kemudian tinggal kita pilih sekarang. Misalnya yang sudah kita download tadi di bahan ajar itu, misalnya ini kita download. Kita save file. Misalnya di sini, ini yang tadi kita download itu atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, sekarang sudah selesai. Kita buat file bentuk filenya, kemudian sekarang kita akan kirim atau kita akan upload. Maka kalian masuk kembali ke tugas KI3 pengetahuan, kemudian klik menu upload. Kemudian seperti tadi itu, lalu browse filenya di mana. Misalnya di download bahan ajar. Ini artinya yang kita sudah selesaikan. Kemudian open, lalu kirim tugas. Tunggu sampai proses upload selesai. Status tugas sudah terkirim dan di sini akan muncul terkirim. Nanti di sini feedbacknya akan diisi oleh Bapak Ibu gurunya. Selanjutnya kita masuk ke menu berikutnya, tugas KI4 keterampilan. Di sini seperti tadi itu kalian baca instruksi yang ada pada tugas ini. Kalau sudah paham, baru kemudian kalian upload tugasnya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya pada fitur Computer Based Test CBT. Nah, di sini nanti fitur ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gurunya untuk memberikan penilaian harian, ujian mid semesternya atau penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun atau penilaian semester. Di sini sudah diberikan contohnya, ini penilaian harian. Nah, tinggal kita klik. Tetapi perlu diperhatikan, sekali lagi kalian harus pahami betul dari instruksi-instruksi yang ada di setiap kolom ini, lalu kemudian klik kerjakan. Nanti akan muncul
tampilan seperti ini dari fitur CBT tadi. Kalian juga baca petunjuk-petunjuk yang ada di sini dari jenis soalnya. Kalau sudah paham, lalu kemudian klik mulai ujian. Dan untuk token ini nanti akan secara otomatis akan muncul di sini. Jikalau tidak muncul secara otomatis, kalian minta sama Bapak Ibu guru pengampu dari kelas yang dibuat ini. Oke, kita klik mulai ujian. Kemudian lanjut mulai ujian. Kalian bisa lihat contoh soalnya di sini adalah IC. Jadi kalian jawab. Nah, seperti ini. Dia lanjut. Ya, ini karena contoh kita sembarang jawab ya. Kemudian ini ZT M selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri, kalau misalnya ada soal yang kurang yakin akan jawabannya, kalian bisa mengulangi lagi kembali ke soalnya dengan lihat di sini fitur di navigasi soal ini. Bisa kalian klik sesuai dengan nomor soal yang dianggap kurang yakin akan jawabannya. Dan di sini juga ditampilkan dari warna soal yang belum dijawab, ragu-ragu, dan sudah dijawab. Di sini juga akan tampil sisa waktu ujiannya. Nah, jikalau sudah selesai dan dianggap sesuai dengan kalian dan masih ada waktu, jadi kalau misalkan habis waktunya, maka nanti sistem akan otomatis menutup atau menyelesaikan ujian ini. Ya. Oke, kemudian kita klik selesai. Lalu muncul notifikasi seperti ini, tinggal kita ya akhiri ujian ini. Oke, terima kasih. Nah, ini. Dibaca lagi. Soal IC tidak dihitung oleh sistem. Penilaian soal IC dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi di sini kenapa dia jumlah benarnya 0, jumlah salahnya 0, kemudian nilainya 0. Jadi kalau dia bentuknya IC, maka sistem tidak menghitung. Yang dihitung oleh sistem itu di sini adalah soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Kemudian kita klik kembali ke dalam kelas. Nah, kalau sekarang kita misalnya di ujiannya itu katakanlah menggunakan soal berbentuk PG pilihan ganda, kemudian kita mau mengubah lagi gitu. Artinya nilai kita tidak sesuai dengan, artinya jelek. Kemudian kita akan kerjakan lagi, maka nanti akan muncul di situ notifikasinya seperti apa. Maka nanti akan muncul di situ Anda sudah menyelesaikan ujian ini. Nah, artinya kita tidak bisa kembali lagi mengerjakan soal yang sama. Adapun nanti kita bisa lagi, maka Bapak Ibu gurunya itu akan mereset. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa kita kerjakan lagi soal yang sebelumnya kita kerjakan. Oke, kemudian fitur berikutnya kita masuk ke rekap nilai Anda. Nah, nanti di sini akan muncul rekap dari nilai, baik itu nilai keterampilan, kemudian pengetahuan, sosial, dan spiritual. Kalian bisa lihat di situ nanti nilainya. Di sini muncul nilai akhirnya. Nilai 7 pengetahuannya tadi 78. Ini keterampilannya belum ada nilai. Di sini. Ini pengetahuannya. Ini sudah nilai 78. Dan untuk nilai pengetahuan ini diambil dari nilai penilaian harian dan nilai semesternya. Ini nanti ya biar dipahami.
Oke, kemudian selanjutnya kalender kelas. Kalian bisa lihat di situ kalender kelas merupakan bagian dari jadwal kegiatan pertemuan ke pertemuan. Hal lain misalnya kita ingin merubah profil kita, ya. Ini kan tidak ada fotonya, kemudian mungkin juga password kita mau kita rubah di menu profil di sini ya, di ini. Atau bisa lewat di sini. Bisa klik namanya kemudian profil Anda. Maka nanti kita akan diarahkan ke profil kita. Nah, kembali ke profil. Jadi kalau kita ingin rubah profil kita, baik itu gambar ataupun akun, maka tinggal kalian klik. Kalau misalnya kan di sini gambarnya kita tidak ada, tinggal kalian klik icon kamera yang ada di lingkaran foto profil tersebut. Kemudian kalian rubah, ya. Misalnya kita pakai ini. Nah, misalnya ini, kemudian upload. Maka nanti akan berubah menjadi foto sesuai dengan fotonya. Lalu kalau misalnya kita ingin rubah password kita juga bisa di sini. Kita akan masukkan password baru dari password sebelumnya. Kita masukkan di sini. Silakan kalian ganti passwordnya. Nah, adapun untuk nama, misalnya di sini kita akan cek namanya itu tidak sesuai dengan yang diinput oleh admin madrasah atau operator madrasah, ya. Sama juga dengan password akunnya bisa juga di sini perbaharui seperti tadi itu. Jadi berkaitan dengan profil dan akun bisa kalian klik di panel yang ada di sebelah kiri tadi. Yang ini maksudnya, yang di sini. Oke, yang terakhir kita akan bahas terkait dengan video conference. Yang mana tadi video conference itu merupakan video tatap muka live streaming dari semua siswa tergabung dalam kelas tersebut. Dan juga bisa yang luar dari itu atau warga madrasah yang ada di situ. Misalnya di sini kita akan coba kelas kimia, kemudian masuk ke video conference. Lalu di sini nanti akan ada daftar dari room virtual yang akan digunakan, dan nanti ini mungkin juga akan sesuai dengan jadwalnya. Tidak serta-merta nanti kita klik, karena kalau Bapak Ibu gurunya belum memulai ruang virtual ini, maka kita tidak bisa melanjutkan proses penggunaan dari video conference ini, walaupun nanti di sini kita harus klik join. Kita akan coba klik join. Kalau ada muncul notifikasi seperti ini, kalian klik allow. Jangan ini ya, allow. Kemudian selanjutnya klik join meeting. Ini maksudnya tadi, kalian harus instalkan aplikasi Jitsi di Android-nya supaya bisa terhubung dengan video conference ini. Kalau belum menginstal ini, maka tidak akan bisa terhubung dengan video conference. Oke, kita tutup aja ya.
Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kita juga sama-sama belajar, dan tentu kekurangan itu menjadi sebuah bagian yang menjadi pemicu kita untuk terus belajar, karena belajar itu adalah tanpa batas. Dan tentu jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.